Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Dan siapapun yang sedang belajar melalui channel ini, semoga semuanya diberikan kemudahan ya dalam menerima ilmu yang diberikan. Masih bersama saya Mr. Good ya di Informatika Semawa ya dalam seri belajar informatika. Masih dalam seri belajar Google Sheet ya. Tidak terasa kita sudah masuk ke dalam pertemuan keempat ya, dimana materi yang sudah kita pelajari sampai dengan saat ini adalah tentang formatting tabel dan juga beberapa trik ya yang memudahkan kita dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Dari materi yang sudah diberikan, maka perlu kita lakukan sebuah tes evaluasi ya, atau studi kasus, di mana studi kasus ini akan membuat kita menjadi lebih banyak pengalaman dalam menggunakan Google Sheet ya. Oke, saya sudah siapkan satu buah contoh tabel ya, seperti ini. Tabel mengenai klasemen Liga Indonesia ya, dimana kita harus membuat tabel seperti ini, dimana di sini ada hal yang berbeda, dimana saya menambahkan sebuah gambar ya di sini, gambar logo daripada tim sepak bola ya, seperti itu. Sedangkan yang lainnya saya rasa ini sudah kita pelajari, jadi nanti kita tinggal praktekkan saja bagaimana membuat sebuah tabel seperti ini ya. Bagi yang belum menyimak video saya ya mengenai formatting tabel, kalian bisa simak dari mulai pertemuan 1 ya, pertemuan 2 dan pertemuan 3. Setelah itu kalian akan lebih mudah dalam mengerjakan studi kasus kali ini ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan masuk ke mana ya? Kita akan masuk. Nah, sini ya. Belajar Google Sheet. Ini adalah tabel yang sudah kita buat pada pertemuan ketiga ya, mengenai tentang formatting tabel seperti itu. Selanjutnya kita akan coba mengerjakan studi kasus ini ya. Kita akan buat tabel seperti ini di sheet kedua ya. Jadi kita akan bekerja pada sheet kedua ya. Ini sheet pertama, kita belajar formatting tabel ya. Kita tidak perlu lagi bikin file baru, kita cukup membuat sheet 2. Oke, sheet 2 ini kita akan beri nama ya, kita rename. Di sini saya tuliskan tes 1. Formatting tabel ya. Oke, setelah kita belajar formatting tabel, maka kita lakukan tes 1 formatting tabel ya, supaya kita lebih paham lagi. Oke, kita lihat di sini. Oke, di sini ada klasemen Liga Indonesia ya. Berarti dia disimpan di bagian baris pertama ya. Yang kalian lakukan adalah kalian tidak perlu memikirkan dulu posisi dari tulisan ini berada di tengah, tapi kalian tuliskan saja di sel yang pertama ya, seperti itu. Di sini kita tulis saja huruf besar semua, klasemen Liga Indonesia, seperti itu ya. Setelah itu kita lihat lagi, di sini ada pos, kemudian ada tim, ada main, poin, dan lain sebagainya. Ini berada dari posisi baris ketiga ya. Ingat, yang pertama kalian lakukan adalah menulis dulu datanya ya. Setelah datanya baru kalian formatting bagian tabel-tabelnya. Jadi jangan memikirkan dulu mengenai tabelnya, tapi pikirkan dulu memasukkan datanya supaya lebih mudah dan lebih cepat pengerjaannya.
Kecuali kalian sudah biasa ya, silahkan mau mulai dari mana. Ini saya ingin membuat dari mulai post ya, berarti ada post, tim, main ya. Saya akan tuliskan di sini ya. Nah, di sini post, sorry huruf besar semua, post, kemudian apa tadi? Tim, main, poin. Di sini ada tim, kemudian ada di bawahnya ada gambar dan juga nama timnya ya, berarti ada 2 kolom ya, kolom B dan kolom C yang digunakan untuk membuat tim. Jadi saya lewat langsung ke kolom D ya. Untuk mainnya saya langsung ke D ya. Main, di sini poin gitu ya. Kemudian apalagi kita lihat progress tim, kemudian menang seri kalah di sini ya. Di sini progress tim, kemudian di bawahnya ada main, menang seri dan kalah gitu ya. Kita lihat lagi, menang seri kalah, dan terakhir ada jumlah golnya. Kita lihat di sini, berarti di sini tambahkan gol gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan data yang lain. Di sini ada 1 2 3 4 5 dan sampai 5 saja ya. Oke, 1 sampai 5 saja. Berarti kalian tinggal klik di sini. Kita mulai di baris kelima ya, karena di sini kan ada field ya di sini. Jadi saya tulis di sini 1 2 gitu ya. Jangan lupa kalian tinggal blok kemudian tarik ya pada bagian titik kecil ini sejumlah 5 gitu ya. Kemudian di sini ada apalagi nama timnya. Untuk datanya ya, untuk datanya karena datanya ini banyak dan saya tidak akan menuliskan satu persatu karena akan banyak menyita waktu, saya akan copy saja ya. Sedangkan kalian silahkan kalian menuliskan angka-angkanya dan juga nama timnya sama seperti ini ya, atau sesuai dengan update data yang terbaru ya, silahkan ya. Saya akan mengcopy saja pada bagian PSM Makassar sampai dengan sini ya. Saya tinggal blok saja dari PSM Makassar sampai dengan 40 ya. Tinggal kita copy saja seperti ini, atau kalian bisa tekan Ctrl C ya, Ctrl C, copy. Kemudian saya masuk ke sini, kemudian saya klik di bagian sini ya. Jangan di sini ya, karena di sini nanti untuk logo ya. Kita lihat di sini. Ini ada logo ya. Jadi kalian lakukannya dari mulai kolom C. Kolom C ya. Di sini kita klik kanan kemudian paste. Nah, seperti itu ya. Data ini sudah ada. Sekarang kita tinggal berikan garis dulu ya biar terlihat. Ini kita blok seperti ini. Kemudian kita kasih border. Nah, ini jangan kasih merah lagi ya. Kita kasihnya ini yang tipis saja, kemudian warnanya hitam saja ya. Kita ulangi dari awal saja. Oke, kalau sudah ini sudah selesai, kita tinggal rapihkan teks dan juga tabelnya ya. Oke, yang pertama adalah kita mulai dengan klasemen Liga Indonesia. Klasemen Liga Indonesia itu ada di bagian tengah-tengah ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia ada di tengah-tengah? Kalian lihat kolomnya. Kolom yang kita gunakan untuk membuat tabel ini dari kolom berapa sampai kolom berapa? Lihat, perhatikan. Kita menggunakannya dari kolom A sampai kolom I ya. Ini kan batas akhirnya. Berarti klasemen Liga Indonesia ini juga sama. Kita blok ya dari kolom A sampai kolom I. Dari sini sampai kolom I ya, batas akhir ini. Baru kita lakukan
merge cell seperti ini. Nah, otomatis dia akan bergabung kolom-kolomnya, baru kita tinggal letakkan pada tengah ya, center. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ukuran hurufnya adalah berapa? 24 ya. Dan dia tebal ya. Berarti kita berikan dia ukuran 24 kemudian tebal gitu ya. Seperti itu. Setelah selesai, kita akan lihat lagi pada bagian yang lain. Perhatikan di sini. Pada bagian pos, berarti di sini ada dua baris yang digabungkan, tim juga sama, main juga, poin. Kemudian progress team. Progress team ini ada 3 kolom yang digabungkan karena di sini ada menang, seri, dan kalah ya pada progress teamnya. Jadi kita harus menggabungkan kolom ini ya. Ini ya, progress team, berarti ini harus digabungkan 3 kolom ini, kita merge cell. Kemudian setelah itu ini juga ya, berarti ada 2 kolom ya, 2 baris yang kita gabungkan, merge cell. Sedangkan tim ini kita gabungkan baris dan kolom ya secara bersamaan. Ini tinggal kita merge cell. Nah, seperti itu. Main kita gabungkan 2 baris, kemudian poin ini kita gabungkan juga. Nah, sudah selesai, terakhir tinggal goal. Goal ini kita gabungkan 2 baris ya. Nah, seperti itu. Baru kita coba letakkan di tengah-tengah ya, biar lebih rapi. Ini di blok, jangan lupa pada bagian fieldnya saya ingin letakkan di bagian tengah-tengah. Dan juga saya ingin letakkan secara vertikal ya. Jangan lupa ya, format, alignment, dan juga middle. Otomatis dia akan berada di tengah-tengah kotak ya. Baru kita akan perbesar ya. Kita lihat ukurannya ada berapa di sini. Oh, 11 ya. 11. Ini kita perbesar 11 saja katanya. Oke. Kemudian kita bold gitu ya, bisa supaya lebih tebal. Kemudian pada bagian pada bagian ini isinya saya ingin ketengahkan saja ya. Saya ingin ketengahkan. Nah, seperti itu. Kecuali ini ya, kecuali bagian tim ini. Bagian tim saya di kiri saja. Nah, seperti itu ya. Tinggal kita coba perlebar ya. Ini pada bagian ini kita akan coba samakan lebarnya pada bagian main sampai dengan goal. Ini saya ingin lebarnya sama. Nah, seperti itu. Kemudian untuk PSM Makassar, ini nama tim saya ingin coba lebih lebar lagi. Kemudian untuk posisi rating ya, saya ingin perkecil ke sini ya, otomatis dia akan mengecil. Dan juga nanti untuk logonya saya perkecil lagi. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita lihat lagi jaraknya lebih besar ya. Jaraknya berarti kita perbesar ini kita perbesar ke bawah seperti itu. Kemudian untuk barisnya juga jangan lupa di blok dulu ya, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu supaya dia lebih lebar kan, lebih lebar. Baru setelah itu ini jangan lupa juga kita ketengahkan ya, tengahkan secara vertikal, format, alignment, dan juga middle. Nah, jadi posisinya dia ada di tengah-tengah, rapi ya, seperti itu. Baru kemudian kita coba berikan warna ya pada bagian ini. Apakah ada perubahan warna? Oke, beda-beda ya. Kita tidak akan lakukan beda-beda warna supaya lebih mempercepat saja. Saya ingin memberikan warna misalnya hijau gitu ya. Ini untuk warnanya. Sedangkan untuk
warna yang lain kalian bisa modifikasi sendiri ya. Misalnya mau warna apa silahkan. Saya ingin membedakan saja bagian menang seri kalah aja ya. Menang saya kasih warna kuning misalnya, seri saya kasih warna ini, kemudian kalah saya kasih warna ini, gitu ya. Ingin membedakan ini saja. Terakhir kita lihat ini ada logo ya. Nah, logo ini kita harus memasukkan sebuah gambar. Nah, ini belum kita pelajari. Jadi kita langsung saja pelajari pada hari ini ya, pada pertemuan kali ini. Caranya gimana? Untuk memasukkan gambar di dalam sel, caranya adalah kalian klik pada bagian kotak ini ya. Ya, kemudian di sini ada insert. Insert memasukkan artinya ya. Ada insert memasukkan apa? Memasukkan gambar. Di sini ada image. Insert image ya. Di sini ada insert image in cell. In cell ini artinya kita masukkan gambar di dalam sel, gitu ya. Sedangkan insert image over cell ini kita masukkan gambar di luar selnya. Sedangkan kita akan memasukkan di dalamnya ya. Berarti kita pilih yang insert image cell. Baru kita masukkan gambar. Kalau misalkan gambar itu ada di komputer kalian, kalian bisa masukkan gambar di komputer kalian. Kalau tidak, kalian bisa langsung melalui Google Image ya. Nah, kalian bisa langsung cari di sini. Misalnya PSM Makassar gitu ya. Nah, di sini ada logonya ya. Kita klik saja, kemudian kita pilih insert. Otomatis logonya itu akan masuk ke sini, gitu ya. Bisa dipahami ya. Kita coba lagi ya, yang baris kedua. Baris kedua kita klik insert, kemudian image, insert image in cell, gitu ya. Di sana ada Madura United. Kita klik Google Image, kita tuliskan di sini Madura United. Ini ya. Kita lihat apakah ada logonya. Coba kita tambahkan di sini logo. Ada tidak di sini? Coba kita tulis lagi logo Madura United ya. Kalau tidak ada ya, kalau tidak ada, kalian bisa contoh saja lah ya. Kita pilih yang ada saja. Misalnya logonya saya mau pilih ini ya. Ini hanya sampel saja lah. Ini aja lah misalnya. Ini hanya sampel saja, insert gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu pun juga dengan yang lainnya, misalnya Persib misalnya ya, insert image in cell, saya pilih Google Image, saya pilih logo Persib misalnya ya. Apakah ada? Oh, ada ya. Kita pilih aja salah satunya, misalnya ini ya. Kemudian insert. Persija juga sama, kita insert, kemudian image. Di sini kita pilih logo Persija. Lihat apakah ada. Oke, kita pilih aja yang ini sebagai sampel aja ya. Kalau misalnya ada logo yang salah, kalian tinggal perbaiki saja. Dan terakhir adalah Bali United, insert image, kemudian Google Image, saya pilih Bali United. Apakah ada logonya? Kita lihat logo, kita lihat apakah ada. Oke, kita anggap saja logonya mana ya, ini saja ya. Misalnya ini hanya sampel saja yang ada saja. Oke, seperti itu ya. Jadi itu adalah langkah ya untuk memasukkan image ya di dalam sel gitu ya. Dan juga kita sudah mempelajari cara-cara bagaimana memformat tabel ya. Jadi kalian jangan bingung lagi bagaimana menyatukan kolom seperti ini, kemudian seperti ini ya. Kalian harus
jeli melihat kira-kira posisi tabel itu dimulai dari kolom keberapa ya. Misalnya kolom A, berarti saya mulainya dari kolom A untuk bloknya. Jangan lupa, baru kalian nanti gabungkan kolom-kolomnya. Kemudian hal-hal yang lainnya untuk mengenai pewarnaan dan lain sebagainya kalian bisa sesuaikan dengan sesuai dengan imajinasi kalian ya. Sekali lagi ini hanya sebagai sampel dan juga tes formatting tabel yang sudah kita pelajari sebelumnya supaya kita lebih banyak pengalaman lagi dan juga banyak ilmu lagi ya, seperti itu. Oke, ini tinggal kita geser sedikit ya biar lebih terlihat rapi. Oke, saya pikir tabelnya sudah aman ya. Oke, aman. Semuanya bisa kita pecahkan, kita selesaikan ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu dengan studi kasus yang lainnya. Jadi jangan sampai tertinggal ya. Pastikan kalian menyimak dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Masih di satu buah file, yaitu belajar Google Sheet. Jadi kalian tidak perlu membuat beberapa file. Kalian cukup membuat satu buah file, di mana dalam satu file ini nanti kalian akan bertemu dengan beberapa sheet ya. Jadi sistem pembelajarannya akan lebih terintegrasi ya. Jadi dari mulai kemudian tes 1 formatting tabel, nanti mungkin ada studi kasus yang lain, itu akan terus ya. Nanti ada sheet 3, sheet 4 dan seterusnya. Sehingga kita akan mudah mengingat kembali apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan ini dapat mempermudah pekerjaan kalian ya, dan juga membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang lainnya, mungkin dari mata pelajaran yang lainnya ya. Biasakan kalian menggunakan Google Sheet ini untuk mengerjakan segala aktivitas yang berhubungan dengan data. Supaya apa? Supaya kalian lebih mudah dan lebih efisien dalam bekerja ya. Karena kelebihan dari Google Sheet ini, kalian bisa langsung share ya. Di sini ada share, kalian bisa langsung berbagi dengan teman-teman kalian, dan kalian bisa membuat tabel secara bersamaan dalam satu waktu gitu ya. Jadi kalian tidak akan tergantung lagi dengan tidak punya laptop dan lain sebagainya, atau kalian berada di mana kalian tidak bisa mengerjakan. Kalian tidak akan seperti itu lagi. Kalian bisa bekerja bersama-sama, baik secara pribadi, kelompok, tim ya, dalam satu waktu dan dimanapun kalian berada. Itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi dengan pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.